Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat Bapak Kepala Sekolah SDN Cibodas 4, dan saya banggakan dan saya cintai para ibu SDN Cibodas 4 dan anak-anakku sekalian yang hari ini berhasil akan memperlihatkan pameran proyek profil pelajar Pancasila yang Bunda cintai dan juga Bunda banggakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini, hari Senin, kita dapat berkumpul menyiapkan dan menyajikan beberapa pekerjaan kalian kepada semua yang ada di sekolah ini. Tak lupa Bunda ucapkan kepada wali murid yang sudah hadir pada hari ini, terima kasih ya. Akan kita pendengarkan terlebih dahulu sambutan dari kepala sekolah berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di kelas 5 ini. Kepada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wala quwata illa billah. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan tak lupa kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pengatur acara yang saya hormati, Bapak Ibu guru SD Cibodas 4 yang saya hormati, para orang tua siswa, Bunda aja ya, nggak ada yang tanya ya, yang saya hormati, dan anak-anak sekalian ya, anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah, saat ini saya bisa menghadiri acara kegiatan ini. Sebenarnya saya itu barusan Bun ya, yang di belakang ini ya, lagi ada acara ya, maklum aku nyandung ya, nyandung gitu ya. Ibarat kedua itu nyandung ya. Istri pertama SD Cibodas 4, istri yang kedua SD Taman Pagelaran. Di sana juga sama, sedang ada kegiatan perpisahan. Besok di sana ada pentas seni, kemudian dilanjutkan besoknya lagi market day ya. Nah, di sini juga untuk Pasde C ya, Bu Haji Nini dan Pak Iki sudah punya program ya, akan melaksanakan pameran proyek profil pelajar Pancasila. Bunda, kegiatan ini emang tidak wajib dan tidak sunat juga, tapi alangkah lebih baiknya apa yang dilaksanakan oleh putra putri kita, orang tua tahu persis, oh inilah hasilnya ya. Jadi di kurikulum sekolah penggerak ini ya, kurikulum merdeka ini ada namanya P5 ya. Nah, P5 ini dilaksanakan di luar jam pelajaran. Nah, inilah hasilnya ya. Jadi yang bisa dimanfaatkan untuk untuk sekarang ya di SD Cibodas 4 ya, 5 bulan ke belakang ya. 5 bulan belakang inilah yang bisa dipraktekkan dan ini hasilnya. Anak-anak, kita tengok ke sebelah kiri, kalau Bapak ke sebelah kiri, kalian ke sebelah kanan. Di sana ada pohon apa ini? Ada pohon obat-obatan, betul tidak? Betul. Ini jahe ya. Jahe apa nih? Jahe kayaknya ya. Oh, lengkuas. Lengkuas itu berapa sih harganya? Kira-kira 1 kilo berapa? 2.000. Berapa? 14.000. Ya, kata Bunda 14.000. Kalian jangan memandangnya ini satu tangkai. Coba kalau kalian punya sawah 1 hektar ditanam ini lengkuas, sudah berapa ratus ton tuh yang ini. Kalikan 12.000, tak tinggali, betul tidak? Ya. Jadi kehidupan tidak pegawai terus, tidak pegawai terus.
ya, tidak usah mengharapkan jadi apa? Jadi pegawai, jadi apa? PNS ya, atau jadi karyawan. Kalian bertani juga nanti kelak ya. Siapa yang punya sawah siapa tahu ya. Ada yang punya sawah di sini 1 hektar. Bapak tanya ada yang tidak? Bapak doakan nanti kalian sudah besar akan punya mertua, betul tidak? Nah, mudah-mudahan nanti dari mertua kalian ya ada yang punya sawah 1 hektar, kalian sebagian. Amin ya. Nah itu mudah. Nah kalian bisa bercocok tanam ya. Ini nanti bisa dipraktekkan ya. Setelah tua bisa dipraktekkan ya. Ini apa namanya? Oh tadi apa? Lengkuas. Kemudian itu ada apa lagi? Tahu tidak manfaat daun karung? Itu adalah obat batuk yang paling mujarab. Saya dulu punya anak, waktu anak saya kecil maksudnya ya. Waktu anak saya kecil, itu kalau batuk dikasih obat dari dokter nggak mempan. Tapi kalau pakai daun tarum, ya daun tarum caranya gimana? Diambil daunnya, dicuci, kemudian digilas, ya, direndam, kemudian dibalurkan ke dadanya. Insya Allah dengan hitungan menit itu langsung reda. Bisa dicoba. Kemudian ada lagi apa itu? Jeruk ya? Daun jeruk. Jeruk juga jangan melihatnya 1 tangkai. Coba kalau menang 1 hektar nanamnya. Kan itu, ya gajinya nanti luar biasa, bisa melebihi bapak ibu gurunya. Ya. Pepaya juga sama, ya. Pepaya itu ada pepaya, ya. Kalau punya pepaya, pohon pepaya 1 ini kita kan tidak berarti, cuma bisa dimakan aja. Coba kamu bogana 1000 tangkal, udah kelihatan. Ya, nah. Saya dulu sering bercocok tanam ya, bahkan dulu waktu jadi guru sering bercocok, itu senang sekali ya. Senang sekali bercocok tanam. Dan saya pernah mencoba ya, waktu saya itu pernah mencoba cabai rawit, cuma waktu pas cabai rawit pas mahal ya. Saya nanam 1 ini Bun ya, nanam 1 ini pas mahal. Waktu itu cabai rawit sampai 60-50 ribu. Itu saya ingat si Tetes ya ada cakolatnya bulan SMA sampai nggak cabai, dia nggak sendiri dijual ke warung, menang 2 kilo udah kelihatan ya. Waktu itu kan zaman 60 ribu dia menangnya sebarang jajan lah ya, nah sebarang besar sekali ya. Jadi bercocok tanam juga kalau itu sudah kita senangi ya, sudah ketemu ilmunya nanti ya pasti akan diperdalam ya. Nah cuma bapak bercerita dari teman yang di Sukabumi, dia punya 1 hektar. 1 hektar itu tidak ditanam satu tanaman, ada cabai, ada bonteng, ada pokoknya 4 macam. Nah, ketika bonteng mahal, ya tahu bonteng, mentimun. Ketika mentimun mahal, cabai murah. Nah, yang murah itu ketutup sama yang mahal. Ya. Cabai cabai murah ya, mentimun mahal, nah itu tertutup yang murah. Atau sebaliknya ya, cabai mahal mentimun murah ya akan tertutup juga. Itu ya kalau sudah tahu ilmunya itu bertani itu seperti itu ya. Dan kita jangan melupakan dulu nenek kita, orang tua kita adalah petani. Ya, kalau kalian punya sawah, jangan pertama saya mau benak sekolah, nggak mau, jangan seperti itu. Silakan mencoba. Praktekkan apa yang telah diajarkan di sekolah, dipraktekkan di rumah. Itu harapan bapak seperti itu. Dan nantinya ketika kalian punya sawah, punya tempat atau punya pekarangan di depan atau di belakang rumah, tolong dimanfaatkan. Itu harapan bapak, ya. Ini terima kasih kepada siapa? Kelas 5 ya, kelas 5 fase C berarti ya, fase C yang telah melaksanakan pameran proyek seperti ini. Dan saya harapkan nanti untuk fase A dan B nya ya akan menyusul ya. Harapan sama disampaikan ke orang tua, diundang orang tua, acaranya seperti ini ya. Dan saya berharap itu bisa juga dilaksanakan nanti ketika dibagi rapor. Ketika orang tua dibagi rapor,
ada acara seperti ini, ya bisa diperlihatkan ke orang tua. Inilah bun, inilah Yanda, ya tugas yang kemarin diberikan ke putra putrinya tentang kelima. Inilah hasilnya seperti itu, ya. Terima kasih, Bu Hajini dan Pak Iki dan Bapak Ibu guru semua yang telah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berguna dan dapat dilanjutkan oleh kelas-kelas yang lainnya, ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ya. Pameran proyek penguatan profil pelajar Pancasila kelas 5 fase C, ya, dengan pemanfaatan galon bekas sebagai media tanaman apotek hidup dibuka, ya, dengan resmi. Tepuk tangan. Terima kasih bunda-bunda yang telah menyempatkan waktunya, ya, dan bunda bisa melihat hasil dari hasil karya putra putrinya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan yang telah membuka pembukaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema daya hidup berkelanjutan dan mengangkat topik pemanfaatan galon bekas sebagai media tanam apotek hidup. Anak-anakku serta Bapak Ibu guru-guru kelas 4, berikut akan kita dengarkan sambutan dari wali kelas 5 kepada Ibu Neni. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 4 beserta guru. Yang saya hormati juga para orang tua murid. Alhamdulillah, terima kasih sekali sudah ada di sini. Dan yang dibanggakan kelas 5A dan B, semoga sehat ya, kuat sampai nanti. Pameran masih ada beberapa jam di depan. Sekali lagi kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka pameran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau saya salah, akan selalu kita limpahkan juga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akan saya sampaikan juga mewakili Pak Diki, Wali kelas 5, akan sedikit sekilas tentang perjalanan sampai kita di puncak aktivitas dari P5, karena untuk fase C ini aktivitas modulnya itu sampai ke presentasi dan pameran. Jelas perjalanan kita dimulai dari yang pertama itu kita pernah melaksanakan atau melihat survei tempat, ya, untuk bagaimana kita bisa melakukan proyek P5 ini. Yang pertama masih ingat, kita kan mencari tempat, ya, bersama dengan Pak Asep, bersama dengan guru-guru yang lain, kemudian kita konsultasi tempat di mana, survei lapangan, sampai akhirnya kita pada yang sekarang ini adalah puncak terakhir dari modul ajar kita. Terima kasih sebelumnya kepada anak-anakku sekalian yang sudah mempersiapkan semuanya, yang sudah melaksanakan tugas-tugas dari Ibu maupun dari Pak Kiki sebagai untuk melengkapi modul ajar kita pada kesempatan ini, yaitu pameran. Nanti di pameran ini nanti akan ada presentasi dari teman-teman kalian mempresentasikan apa manfaat dari tanaman apotek hidup. Perlu diingatkan kembali dan Bapak Ibu yang hadir di sini bahwa pada modul ajar kita yang tentang P5 ini kita menghadirkan 3 dimensi, yaitu bertemu dengan Yang Maha Esa Berkah Mulia,
kemudian gotong royong dan kreatif. Untuk dimensi yang pertama itu tentang berketuhanan dan akhlak yang mulia, kita menerapkannya pada sikap dan perilaku peserta didik ya, untuk selalu menyayangi atau bisa memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan di sekeliling kita untuk lebih bermanfaat pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yaitu memanfaatkan galon bekas, kemudian kita menyayangi tumbuhan dengan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk apotek hidup kita, untuk mengobatkan kita sehari-hari. Kemudian untuk gotong royongnya, di sini karakter yang dikuatkannya adalah kalian bisa bekerja sama dengan kelompok yang pada akhirnya terlihat pada saat kamera seperti ini. Kemudian kreatifnya, semuanya bisa lihat bahwa kita di sini sudah ada pot-pot yang sudah dihias, itu adalah kreativitas dari anak-anak kita ya. Jadi ini benar-benar asli kreativitas anak-anak tanpa ada gagasan dari orang lain. Jadi benar kreativitas yang diharapkan itu muncul pada saat mereka melakukan atau menghias pot-pot yang dipergunakan untuk media tanaman atau teks hidup. Itu dimensi yang diharapkan muncul di P5 ini. Adapun perjalanannya juga agak sedikit ini tersendat ya, yang seharusnya kita laksanakan pada bulan Mei baru terlaksana bahkan menjelang pembagian rapot yang tinggal beberapa hari ini. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya terlaksana. Jadi ini sebenarnya kalau di Padang ada karena memang modul ajar yang atau modul P5-nya itu kita memang ada presentasi dan ada pameran. Maksud dari diadakannya P5 ini adalah sebenarnya untuk penguatan karakter ya. Sebenarnya karakter-karakter yang sudah ada pada diri anak itu dikuatkan lagi di P5 seperti berketuhanannya, kemudian akhlak mulianya, gotong royongnya, dan juga kreativitasnya. Jadi kalau yang diketahui oleh para pemudik itu yang diharapkan dari proyek penguatan pelajar Pancasila ini, yaitu memperkuat lagi karakter yang sebenarnya sudah ada pada diri anak-anak kita. Jadi alhamdulillah dengan P5 ini yang tadinya anak-anak agak segan atau malas berkelompok, tapi dengan langsung diaplikasikan pada P5, alhamdulillah terlihat kerjasamanya, terlihat kreativitasnya, terlihat dari bagaimana mereka menyayangi tumbuhan, terus menjaga tumbuhan tetap hidup itu luar biasa sampai kepada tahap ini. Bahkan selalu di setiap hari itu kita semua Pak Bukti juga mengingatkan untuk tetap bisa menjaga tanaman agar tetap hidup, bukan hanya pada saat penilaian saja, bukan diri sampai pada waktu pamerannya saja, tapi tetap kita bisa seterusnya untuk tetap menjaga lingkungan ya. Di pemanfaatan galon bekas ini sebenarnya idenya juga munculnya dari anak-anak ya. Tadinya kita berpikir bahwa mungkin saja kita bisa mempergunakan botol, tapi ternyata muncul idenya itu justru dari anak-anak. Itu gimana Bu kalau misalnya karena masalahnya kalau misalnya tanaman apotek hidup tidak semuanya bisa ditanam di botol bekas. Hanya ada tuh anak yang memberikan ide gitu ya. Bu gimana kalau galon aja nanti kita hias. Nah, itu sebenarnya dari situ aja sudah tumbuh kreativitas anak. Itu yang diharapkan dari P5 ini, yaitu penguatan karakter. Penguatan karakter yang sudah ada dalam diri anak-anak dikuatkan lagi dalam proyek P5 ini ya. Itu saja, semoga ini pameran ini bisa memberikan kesan yang dalam bagi anak-anak kita, memberikan pengalaman yang berharga, bermanfaat untuk selanjutnya. Karena tema kita juga adalah gaya hidup berkelanjutan. Dan insya Allah karena tujuan dari tema kita
SMK kali ini adalah apotek hidup itu untuk bahan ajar juga. Jadi kenapa kita tema berkelanjutan dengan model tanaman apotek hidup, karena hubungannya dengan gaya hidup berkelanjutan itu untuk bahan ajar juga. Kemudian untuk persiapan akreditasi dan juga suatu saat kita sekolah bisa akan diakreditasi. Nah itu yang bisa disampaikan sebagai wakil dari kelas, dari wali kelas 5. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga anak-anakku sekalian bisa memberikan kegiatan ini memberikan pengalaman yang berharga buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neni. Satu pertanyaan. Dalam perjalanannya ini seperti ini, foto seperti ini, berapa persen yang tumbuh? Dari pertanyaan itu ya Yang itu yang kita ini kan, ada yang tadi yang ini kan tumbuh nih yang berapa persennya yang dari persen dari tanaman. Yang masih ada di sana. Karena kemarin kan sendasnya itu karena banyak kebijakan ya, jadi pemeliharaan agak kurang, gitu. Kemudian kembali ke oleh kemarin penanganan, kemudian libur, gitu. Jadi ada banyak yang Tapi alhamdulillah ya sudah ada yang apa yang hidup ya. Tapi jangan menggunakan pupuk ya Bu Nen. pertama menggunakan media tanam Kompos. Nggak pakai pupuk yang pupuk itu Bu Nen. Iya, udah campurin ini juga udah ini ya. Jadi maksudnya ke organik dong? Ya, organik ya. Karena memang tujuannya untuk apotek hidup ya. Baik Bapak Ibu, anak-anakku yang Bunda sayangi, tolong jangan duduk, saya kita berdiri ya. Nanti kan harus memperhatikan ada yang mau presentasi ya. Sebentar lagi kita akan menyaksikan dua presentasi dari hasil P5 ini. Yang pertama adalah pengolahan jeruk nipis, yang kedua adalah pengolahan minuman jahe. Baik, yang pertama kita akan saksikan pengolahan jeruk nipis oleh Ananda Sanipa, lalu Ananda Adelia dan Ananda Anissa. Dipersilakan. Bu Neni, minuman Bu Neni itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu saya kelompok 1, perkenalkan nama saya Anissa dan di sebelah saya Adelia dan Syarifah. Kami di sini akan mempresentasikan minuman jeruk nipis klasik. Manfaat dan pengolahannya akan dijelaskan oleh Adelia. Manfaat jeruk nipis. Jeruk nipis dikenal aromanya yang katanya dan segar. Oleh karena itu jeruk nipis juga sering digunakan untuk mengharum masakan. Dan jeruk nipis juga mempunyai manfaat seperti meredakan kulit, meredakan rasa pencernaan,
membantu peradangan hingga meningkatkan imun tubuh dan manfaat lainnya. Cara mengolah benih menipis, siapkan alat dan bahan. Bahan pertama, 1 buah jeruk nipis, es batu, rincis selasi, air gula, dan air dingin. Cara mengolahnya, tuangkan es batu, Semuanya biar dingin. Es kut. tuangkan air jeruk nipis yang sudah diperas. Tuangkan rincis selasi. Lalu tuangkan air gula. Tambahkan air dingin. Colok. Gak usah kita udah pakai. Masukkan 2 jeruk nipis. Lalu aduk hingga merata. Air jeruk nipis selasi siap disajikan. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beresin aja dulu. Nanti kan dipotong. Yang belakangnya belakangnya. Alia, Helmi, dan Nusa semua mohon dipersiapkan dengan judul pengolahan minuman jahe. Dipersilakan. Nyamuk godong. Di roti dipotong. Aduh kirinya.
Ini nyoloi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wiyatul Husna. Di sebelah saya ada kedua teman saya yang bernama Muhammad Ibnu Muhammad dan Ayahnya Pemirsa. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara membuat minuman dari jahe. Manfaat dari minuman jahe adalah untuk menghangatkan badan. Cara membuat minuman jahe untuk menghangatkan badan adalah bahan-bahan untuk membuat minuman jahe adalah jahe, serai, air, gula merah, dan susu kental manis. Cara membuatnya adalah bersihkan jahe dan serai, jahe dan serai yang sudah digeprek akan seperti ini. Masukkan jahe dan serai ke dalam gelas. Tambahkan gula merah. Tuangkan air panas secukupnya. Aduk hingga gula merah larut. Tambahkan susu kental manis agar rasanya lebih nikmat. Setelah itu diaduk kembali. Siapa yang mau coba minumannya? Pak Yukiro. Siapa yang mau nyoba? Pengen susunya aja nggak pakai jahe. Boleh ya. Waduh, terima kasih, ini anak-anak dicoba ya. Hasil buatan presentasi dari kelompok 2 ya. Coba. Kurang apa tuh, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada ratunya. Gimana rasanya, Pak? Maknyos. Boleh tepuk tangan dulu aja. Nanti saya buka jualan ini, kalau mau pesan boleh. Terima kasih. Dibawa aja ya. Adalah untuk Ayo, apa? membantu menurunkan kolesterol. Cara membuat minuman jahe untuk membantu menurunkan kolesterol adalah bersihkan jahe dan serai. Jahe dan serai diiris tipis seperti ini. Masukkan jahe dan serai ke dalam gelas. Tuangkan air panas secukupnya.
Tapi jahe-jahe. Aduh, jika belum aroma dari Dari katanya udah mau. Dari katanya udah mau tuh. Ganti pakai itu katanya udah. Minuman jahe siap untuk dinikmati. Atau baik nih, sama. Rasanya gitu. Makanya jadi ide wae. Untuk meredakan sakit tenggorokan, untuk meringankan sakit perut, untuk meredakan